Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Sebab tidak ada satupun yang tidak luar biasa kalau ada kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di hari ini, kiranya rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Orang yang berlindung di dalam naungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, Engkau kubu pertahananku, menara kekuatanku, tembok perlindungan. Allahku yang percaya. Setiap pagi, jangan sia-siakan hidup kita. Amin. Belajar untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Saudara pernah mengalami kebosanan di dalam mencari Tuhan? Kalau itu terjadi, barangkali ada satu pelanggaran di dalam diri kita. Sebab orang yang mencari Tuhan tidak akan bosan. Sebagaimana kalau kita mencintai pasangan, itu kita tidak akan bosan bertemu dengan mereka. Beda halnya kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, berarti ada sebuah pelanggaran. Saya percaya kita mengasihi Tuhan kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kau Bapa yang sungguh baik. Setiap hari Tuhan kami tidak bosan-bosannya mempersembahkan sesuatu kepadamu. Sebab ketika kami mempersembahkan sesuatu, jiwa kami turut di dalam penyembahan. Engkau dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur berkat-berkat-Mu tercurah atas kami. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk meninggikan Engkau, membuat kami hidup lama-lama dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan syukur buat pengorbananmu, kau jadikanku, kau jadi milikku, berharga di mataku. Kau Bapa yang Kau Bapa yang kami datang pagi hari ini dengan menyambut semua kebaikan Yesus dalam hidup kami. Buka tangan kami dan kata kita, kami bersyukur semua yang baik yang Engkau berikan kami terima di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa mencintai terus dalam kehidupan kita, sebab mencintai Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Tapi ketika kita mulai meninggalkan kesetiaan kita, disitulah tantangan-tantangan justru semakin besar. Ketika kita mulai menanggalkan kasih, ketika kita mulai menanggalkan cinta kita kepada Tuhan, rasanya masalah demi masalah semakin lama semakin banyak. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Siapa kisah? Jangan pernah bosan untuk mengenal Yesus. Sebab orang yang bosan untuk mengenal Yesus selangkah lagi maut. Orang yang bosan untuk mencari Tuhan selangkah lagi jatuh. Karena seperti Kain, dia memberi peluang kepada dosa untuk masuk di dalam hidup. Tapi hari ini saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan sia-siakan engkau mau mengiring Tuhan. Tapi biarlah dengan hati yang bersyukur, kita mau terus mencari wajah Tuhan. Amin. Pagi hari ini, jangan sia-siakan hidupmu, tetapi kejarlah Tuhan. Kejayaan sifatnya sementara. Tapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Amin. Pagi hari ini kembali kita akan membaca 5 pasal per hari. Umat Tuhan yang diberkati, 5 pasal per hari dalam 1 Raja-Raja 10 hingga 1 Raja-Raja yang ke-14. Kembali kita belajar masih tentang Raja Salomo, raja yang
paling berjaya pada zamannya dan raja yang paling kaya pada zamannya. Amin. Dan mungkin sampai hari ini masih berjaya. Luar biasa. Sampai hari ini kita tahu bahwa kekayaan itu sungguh sangat dikenal oleh bangsa-bangsa. Garis besar di dalam kitab 1 Raja-Raja 10 hingga 1 Raja-Raja 14. Yang pertama di pasal 10 ayat 1 hingga 13. Ada kunjungan Ratu Negeri Sheba yang terkagum-kagum tentang Salomo. Hanya dari apa kata orang, dia nggak berhenti sampai di situ, dia saksikan langsung. Dan dia lihat bagaimana bahkan pelayan-pelayan Salomo, keteraturannya yang luar biasa, kemegahannya yang luar biasa. Dia sangat mengaguminya. Akhirnya dia mengakui bahwa memang Salomo itu raja yang penuh hikmat, raja yang sungguh hebat pada zamannya. Dan dia menabur persembahan, diberikan 120 talenta emas. Kalian saudara, itu 300 miliar kalau diuangkan untuk. Selanjutnya penghasilan Salomo dan kekayaannya, kurang lebih setiap tahun dia mendapatkan persembahan 666 talenta setiap tahun. Itu setara dengan 19 triliun lebih, saudara. Jadi kekayaannya itu sama seperti anggaran dari satu negara yang besar, karena 19 triliun itu bukan sedikit. Dan dia memiliki semua itu dari persembahan-persembahan orang yang mengantarkan peti, mereka yang tergerak, mereka yang kagum dengan dia, hikmatnya yang begitu mengagumkan. Dia jadi seorang yang sangat viral pada zamannya. Waktu itu belum ada FB, belum ada Instagram, belum ada yang namanya Google, belum ada yang namanya sosmed, tapi dia begitu terkenal dan diakui oleh bangsa-bangsa bahwa dia seorang raja yang disegani karena kepintarannya. Itu semua dari siapa? Dari Tuhan. Oleh karena kekayaannya, kejayaannya, itu mungkin kalau orang memiliki kekayaan, sekalipun Salomo mengawali dengan takut akan Tuhan, dia mengawali dengan persembahan yang hebat, yang luar biasa. Kemarin kita sudah belajar bagaimana dia mempersembahkan lembu, tambun, bahkan kambing domba yang begitu banyaknya persembahannya, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri di hadapan hadirat Tuhan ketika bait suci dari Salomo itu ditegakkan, diresmikan. Itu sangat hebat, sangat luar biasa. Tapi kekayaan, hikmat, kehormatan. Jadi dia punya banyak hal, saudara. Kekayaan, hikmat, kehormatan, ya, kemuliaan, semuanya ada di dalam diri dia. Tapi Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Saudara masih ingat ketika kita kemarin membacakan 1 Raja-Raja 5 hingga 1 Raja-Raja 9. Di sisi lain ketika dia mendirikan istana, dia mendirikan bait suci bagi Tuhan, dia mendirikan juga balai-balai, dia juga mendirikan istana untuk anak Firaun. Dia mendirikan bait suci. Di sisi lain dia mendirikan juga istana untuk anak Firaun. Kita tahu bahwa bangsa Israel tidak diperkenankan untuk mengambil istri dari perempuan asing. Tapi Salomo mengambil perempuan asing dari Mesir. Dan tidak hanya berhenti di situ, dia menambahi lagi dengan banyak sekali istri dan gundik. Bisa bayangkan saudara, dia mengoleksi 700 istri, 300 gundik. Jadi kalau bukan sekedar memperistri, tetapi mengoleksi 700 istri dan 300 gundik. Ini kemungkinan terjadi karena saking dia raja yang sangat terkenal, dikagumi. Bahkan Ratu Sheba terkagum-kagum dengan Salomo. Artinya putri-putri di seluruh negeri di seantero dunia itu mendengar Salomo itu sudah terkagum-kagum. Tanpa dia meminta, tanpa dia meminangnya, mereka dengan rela hati ini diberi oleh Salomo. Dan semuanya ini membutakan Salomo. Akhirnya dia jatuh dalam penyembahan berhala. Mengapa dia jatuh dalam penyembahan berhala? Sebab istri-istri yang dia pilih mencondongkan hatinya kepada allah-allah mereka. Dia kompromi, dia mencintai banyak perempuan asing, anak Firaun, itu anak Firaun, perempuan Moab, perempuan Amon, Edom, Sidon, dan Het. Dan saudara, dimanapun mereka berada, mereka punya Allah sendiri, ilah sendiri. Dan ketika dia bergaul dengan mereka,
Allah mereka juga dibuatkan kuil-kuil pemujaan, sehingga hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Jadi 700 istri dari kaum bangsawan, berarti orangnya ini tersulaiman ke dia, tersalomo ke dia, jatuh cinta, terpesona, terkagum-kagum dengan hikmat yang ada padanya. Makanya jangan cari suami yang manis di bibir ya saudara. Jatuh dalam penyembahan berhala karena wanita yang dicintai. Susah saudara, kalau harta, wanita, dan tahta sudah menguasai, cinta akan Tuhan itu akan luntur. Oleh karena Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, maka Tuhan mengizinkan Salomo diserang oleh para lawan. Lawan-lawan Salomo di pasal 11 ayat 14 hingga ayat 40. Selanjutnya Salomo mati, bangkit seorang yang bernama Yerobeam. Perpecahan negara dan perpecahan agama. Pecahnya kerajaan itu di pasal 12 ayat 1 ayat 24. Orang bernama Yerobeam, seorang yang cekatan, dia memulai ibadah yang baru. Dia seseorang yang dipilih oleh karena dibuatkan oleh seorang nabi yang bernama Ahia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yerobeam itu asalnya dari seorang Efraim. Dia bukan dari keturunan raja, dia pegawai Salomo. Ibunya Serua, seorang janda. Dia memberontak terhadap raja. Dia memberontak karena Salomo mendirikan Milo dan menutup tebusan tembok kota Daud. Ayahnya Yerobeam ini seorang tangkas. Ketika seorang tangkas sudah ditempatkan sebagai pekerja yang mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, seorang nabi mendatangi dia dengan kemudian memberikan nubuatan bahwa Israel itu akan terpecah menjadi 10 suku, 10 koyakan ya saudara. Dia akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepada Yerobeam itu 10 suku. Satu suku diberikan kepada Yerobeam dan 10 suku diberikan kepada Yerobeam, dan satu suku itu tetap di dalam Salomo dan menjadi keturunan Daud itu tetap, yaitu kerajaan Yehuda, sehingga kerajaan ini terpecah menjadi kerajaan Israel Utara yaitu Israel dan kerajaan Israel Selatan yaitu dari suku Yehuda. Pecahnya kerajaan ini diiringi juga dengan pecahnya agama, karena dari Yerobeam itu sendiri dia membuat penyembahan-penyembahan. Lalu abdi Allah dari Yehuda itu menubuatkan bahwa akan bangkit satu generasi yang akan membuat pecah mesbah korban bakaran yang dibuat oleh Yerobeam. Akan lahir keturunan dari suku Yehuda yang bernama Yosia, dan beberapa generasi berikutnya memang lahir seorang raja yang bernama Yosia yang mengadakan pembaharuan, benar-benar pembaharuan. Jadi Alkitab ini luar biasa hebatnya. Tuhan sudah menubuatkan segala sesuatu, dan ini merupakan suatu perjalanan yang unik. Alkitab merupakan suatu perjalanan yang unik. Makanya saudara, kalau engkau tidak membaca Alkitab, engkau orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengenal apa yang engkau sembah. Oleh sebab itu kita harus belajar. Abdi Allah dari Yehuda ini menubuatkan tentang adanya Yosia, dan benar-benar waktu itu mesbah itu yang dibuat oleh Yerobeam itu betul-betul pecah. Selanjutnya sambungan riwayat Yerobeam di pasal 14 dan sambungan riwayat Rehabeam di pasal yang ke-14. Rehabeam karena melakukan sesuatu yang mendengarkan nasihat dari orang-orang yang muda, akhirnya seluruh bangsa Israel itu jadi tidak menyukai Rehabeam, sehingga tinggal satu suku seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Ahia, satu suku yang tetap berpaut kepada Rehabeam, yaitu suku Yehuda, suku yang sejak awal di mana Daud otoritas di atas suku Yehuda. Tetapi ke-10 suku lainnya atau termasuk dengan suku-suku Efraim, Manasye dan lain sebagainya itu berpihak kepada Yerobeam. Singkat cerita, peperangan tidak habis-habisnya antara Israel dan Yehuda. Yerobeam dari pegawai yang biasa, dia memiliki
memiliki kekuasaan di suku Israel. Itu sebabnya mereka terpecah menjadi dua dan senantiasa ada peperangan antara Israel dan Yehuda. Demikian garis besar kitab 1 Raja-Raja 10 hingga 14 berawal dari kejatuhan Salomo sehingga perpecahan itu terjadi. Anak dari Salomo itu Rehabeam tetap memegang tampuk pemerintahan Israel yang menjadi bangsa Yehuda. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada beberapa hal penting yang kita akan pelajari di sini. Saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Kalau kita lihat di gambar ini adalah kunjungan Raja Sheba mengunjungi Raja Salomo. Luar biasa, Raja Sheba itu kagum-kagum dengan Salomo dan kemudian diberikan persembahan kepada Salomo sebesar 120 talenta. Jadi talenta emas. Jadi bukan kaleng-kaleng, ini Salomo ini sangat dikagumi sehingga 700 istri dari keturunan bangsawan itu tersalomo kepada dia. Pagi hari ini saya memberikan tema kejayaan, kesia-siaan, dan kejatuhan Salomo. Tempat berada di titik paling puncak. Kemudian apapun yang dia lakukan, ternyata wanita, harta, dan tahta itu semuanya menjadi sia-sia. Even dia memiliki hikmat, tetapi karena luntur takut akan Tuhan, dia tercemar dengan berbagai macam penyembahan berhala yang berasal dari cintanya akan istri-istrinya. Akhirnya kejatuhan melanda dia, hidupnya mengalami kesia-siaan, dan akhirnya dia mengalami kejatuhan di dalam dosa, penyembahan berhala, dan kompromi. Tuhan menegur dia, tapi Tuhan tidak sampai menghukum dia pada zaman dia hidup, tetapi pada zaman generasi berikutnya akan mendapat hukuman. Oleh karena Tuhan mengasihi Daud, dia tidak dihukum pada zaman itu. Saudara yang diberkati, generasinya yang terhukum. Saya mau katakan, kejayaan, kekayaan, kehormatan, semuanya sia-sia kalau kita tidak bisa melahirkan satu generasi yang takut akan Tuhan. Rehabeam adalah putra dari Salomo, tetapi Rehabeam tidak mengenal Tuhan. Sebagaimana ayahnya pernah mengenal Tuhan dan kakeknya yang terkenal pernah takut akan Tuhan, pernah menjadi seorang yang sangat disukai di dalam hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, hati-hati. Apapun yang kamu cari pada hari ini, kalau generasi, kalau anakmu, kalau cucumu tidak bisa melahirkan suatu kehidupan yang takut akan Tuhan, apapun yang kamu cari, sekaya apapun 7 turunan kekayaanmu, itu akan habis oleh anakmu sendiri. Itulah yang terjadi di dalam diri Rehabeam, semuanya sia-sia. Makanya saudara, saya punya satu message hari ini yang saya mau katakan, lahirkan generasi. Baik generasi itu lahir dari anakmu, maupun generasi itu lahir dari gereja di mana engkau layani, engkau pimpin. Lahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Berbicara tentang kekayaan Salomo, firman Tuhan katakan bahwa Ratu Sheba itu begitu terkagum-kagum dengan Raja Salomo. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 10. Ratu Sheba berkunjung dan dia terkagum-kagum dengan pelayan-pelayan dari Salomo. Dia melihat bagaimana keteraturan, bahkan emas yang menjadi ciri-ciri dari istana Salomo dilapisi dengan emas, baik yang megah, itu sungguh-sungguh mengagumkan dan luar biasa. Lalu dikatakan, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu Ratu Sheba memberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Kalau berbicara soal rempah-rempah, itu soal wangi-wangian, pembentuk dari parfum, ya, rempah-rempah yang juga sebanyak itu nggak pernah diberikan oleh siapapun. Ini pula kapal-kapal Hiram. Hiram itu Raja Tirus yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu dihilangkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya,
selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawainya. Ayat 14, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Ini yang dipersembahkan. Nanti kita akan hitung berapa sih 666 talenta. Belum terhitung yang terdapat dari saudagar dan dari pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati negeri itu. Jadi lebih dari 666 talenta, saudara. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Jadi perisai yang biasanya dibuat dari tembaga, kalau dengan di zamannya Salomo hampir semuanya bahan-bahan dibuat dari emas karena dia punya banyak, saudara. Yang lain bikin dari tembaga, yang lain bikin dari besi yang lainnya, tapi dia dari emas. 600 shikel emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menerusnya itu dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu di sebelah belakang sebuah kepala bundar dan pada kedua sisi tempat duduk itu ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat begitu demikian bagi sesuatu kerajaan, ya saudara. Itu sebabnya tadi saya menaruh gambar ini. Ada singa-singa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya 12 singa, saudara. 12 singa itu di tahta yang 6 tingkat tingginya, saudara. Kemegahannya itu begitu terlihat di istana Raja Salomo. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas. Saudara, kalau minum biasanya kita dari kaca ya, paling tinggi kristal. Dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni, tidak ada barang perak. Sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo, semuanya dari emas. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang karena kepintaran yang ada dalam diri Salomo. Mereka datang, mereka kagum, mereka bawa persembahan. Luar biasa ya saudara, hanya dengan hikmat mereka datang untuk memberikan sesuatu. Mereka datang membawa persembahan yakni barang-barang perak, emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagai, dan begitulah tahun demi tahun. Kesimpulannya Salomo orang yang sangat tenar dan dikagumi. Jadi yang menghadap dia dianggap sebagai suatu kebanggaan, sambil menghadap, sambil membawa sesuatu. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Dua kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Tapi segala kekayaan, kemuliaan Salomo, ketenaran, hikmat yang begitu dikagumi akhirnya terhapuskan demi satu macam kehendak Tuhan. Di dalam pasal 11, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, yaitu yang dibuatkan istana bersamaan ketika dia membangun bait suci, dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Allah telah berfirman, Tuhan berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka, saudara. Dengan cinta. Cinta kalau kita tidak letakkan pada tempat yang tepat, sangat berbahaya. Makanya saudara, jangan bergaul dengan orang yang tidak seiman,
Jangan pacaran dengan orang yang tidak seiman, jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Karena engkau yang awalnya mencintai Tuhan, tiba-tiba jadi meninggalkan Tuhan hanya gara-gara orang yang engkau cintai. Karena hati kita itu harus kita dudukkan pada posisi yang tepat, yaitu mencintai Tuhan. Bayangkan saudara, ia punya 700 istri dari kaum bangsawan. Itu orang-orang yang mengagumi dia, yang kemudian jatuh hati kepadanya. Dan 300 gundik, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Total 1000 istri plus gundik, saudara. 1000 istri plus gundik, kunjungannya itu bisa 3 tahun sekali ya, saudara. Kejatuhan Salomo ini membuat Tuhan memberikan keputusan yang berat, ya. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istri itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Mungkin awalnya dia mencintai Tuhan, tetapi ketika seorang kompromi, dia izinkan ada ilah lain dalam dirinya melalui istrinya. Hatinya condong kepada ilah lain, tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Dia mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milka, dewi kejijikan sembahan orang Amon, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Dia mendirikan ketuhanan bagi Amos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Ammon. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya orang itu yang mempersembahkan korban ukupan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Hatinya telah menyimpang dari Tuhan, padahal Allah Israel telah 2 kali menampakkan diri yang telah memerintahkan padanya supaya jangan mengikuti Allah lain. Lalu Tuhan berfirman, karena kelakuanmu engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku, aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan memberikan kepada hambamu, pegawainya, Yerobeam. Hanya pada waktu hidupnya aku belum melakukannya oleh karena dosa itu. Jadi setelah dia mati, maka itu semua yang Tuhan firmankan itu terjadi. Dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. Dari Rehabeam, karena kelakuan Rehabeam yang tidak mengenal Tuhan, juga Tuhan mengobekkan menjadi pecah dua. Demikian kerajaan ini tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku dipertahankan, yaitu suku Yehuda, yang dimiliki keturunan Salomo memegang suku Yehuda. Dia akan diberikan kepada anaknya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Karena Yerusalem itu yang telah dipilih Tuhan, makanya Tuhan tidak melepaskan Yerusalem itu ke tangan orang lain, ke tangan bangsa lain, ke tangan yang pegawai yang dikoyakkannya ini. Yerusalem itu tetap menjadi tempat Tuhan untuk menyatakan. Pelajaran dari kejadian Salomo, saudara, dosa diawali dengan kompromi dan diakhiri dengan konsekuensi. Lalu saudara, karena dia mengkompromikan anak Firaun, membuatkannya istana, kemudian dia jatuh cinta kepada perempuan-perempuan yang lain. 700 istri, bukan main-main saudara, 300 gundik. Semuanya mengakibatkan hatinya menjauh daripada Tuhan. Dosa diawali dengan kompromi. Saudara, sampai di coba kita renungkan, ada banyak kompromi yang kita lakukan. Kompromi dalam hal pekerjaan, kompromi dalam hal pelayanan, kompromi dalam hal dusta-dusta kecil, kompromi dalam hal banyak hal. Saudara, kita melakukan hal-hal yang kita enggak apa-apa kok, bohong kecil, bohong putih, bohong sedikit, akhirnya lama-lama menjadi keterusan. Dosa diawali dengan kompromi, akhirnya diakhiri dengan konsekuensi. Kita harus menanggung akibat dari dosa yang kita kerjakan, saudara. Selanjutnya, yang kedua, apa yang kamu tabur itu pasti kita akan tuai. Apapun yang kita tabur, kalau kita menabur penyembahan berhala, satu saat nanti kita akan tuai. Saudara, jangan menabur dalam daging, tetapi taburlah dalam roh supaya engkau menuai kekekalan. Tapi kalau engkau menabur daging, kita pasti akan menuai kebinasaan. Yang ketiga, sekalipun Salomo diberikan hikmat yang luar biasa, hikmatnya itu mulai tidak lahir dari takut akan Tuhan. Hikmat lahir dari takut akan Tuhan. Kalau tanpa takut akan Tuhan, kebijaksanaan akan berubah menjadi pembenaran. Ada banyak orang yang diawali dengan hikmat, yang diawali dengan perkataan-perkataan yang bijaksana. Tetapi ketika dia mulai kompromi, maka kebijaksanaan itu menjadi sebuah perisai tameng yang menutupi dosa-dosanya yang lain. Akhirnya hidupnya hanya menjadi seorang yang manis berkata-kata, tapi bohong di belakang. Makanya hikmat itu harus lahir dari takut akan Tuhan. Kalau hikmat itu dibarengi dengan dusta, maka yang terjadi adalah pembenaran, kelicikan, manipulatif. Saudara, hikmat yang benar tidak manipulatif. Amin. Karena hikmat itu saya kehilangan rasa takut akan Tuhan, akhirnya kompromi itu terjadi.
Yang keempat, hati-hati terhadap harta, wanita, atau pria yang membuat kita tergoda dan tahta. Saudara, kalau kita lihat, mari kita lihat di sini, saudara. Kekayaan satu talenta sama dengan berat satu orang, itu 50 kg. Satu talenta 50 kg. 1 kilogram emas itu 39.000 sekian US dollar. 1 US dollar sekarang 14.000 sekian. Jadi kalau 1 kilogram emas itu 39.000 US dollar sekian. Nah, 1 talenta emas berarti 50 kilo kali US dollar 39.000 per dolarnya 14.000 rupiah. Itu 1 talenta itu 29 miliar, saudara. Untuk 50 talenta emas, saudara, untuk 120 talenta emas, itu salah tulis ya, bukan 666, tapi 120 talenta emas dikali 29 miliar, itu 351 miliar. Itu pemberian Ratu Sheba. Nah, kalau pemberian per tahun itu 666 talenta, itu 666 talenta dikali 29 miliar, itu 19,52 triliun, saudara. Itu kekayaan dari Salomo per tahun yang dipersembahkan di luar dari pemberian raja-raja Arab. Berapa kekayaan Salomo? Hari ini kalau kekayaan Salomo itu kurang lebih 100 billion dolar, artinya 100 triliun rupiah. Tetapi sebagai raja yang bijaksana yang memanfaatkan kekayaan dengan sebaik-baiknya, Salomo mempunyai 700 istri dan 300 bilik untuk menguras kekayaan. Di puncak karir, engkau mencari segala sesuatu, tapi pada akhirnya gagal oleh karena harta itu sendiri, wanita dan pria yang menggoda, dan tahta sebagai kedudukan itu licin, saudara. Engkau ada di puncak, engkau siap untuk jatuh kalau engkau tidak berhati-hati. Jadi hati-hati terhadap harta, wanita, pria, dan tahta. Yang kelima, pelajaran dari kejatuhan Salomo. Sukses di bumi adalah sia-sia jika kita gagal mendidik dan membangkitkan generasi penerus kita. Rehabeam hidup tanpa takut akan Tuhan. Salomo sempat mengecap pesan-pesan dari ayahnya, tapi kita tidak melihat bagaimana Salomo memiliki pesan-pesan untuk Rehabeam. Barang apapun yang engkau cari, pencapaian apapun, engkau punya kekayaan 7 turunan, tapi kalau engkau tidak pernah menasehati anakmu, memberikan legacy, hidup yang berkenan, hidup yang takut akan Tuhan, engkau tidak pernah meninggalkan sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan untuk anak-anakmu, maka sia-sialah apa yang kau cari. Sebab hidup itu bukan persoalan di bumi semata, saudara, tapi kekekalan dan keberlanjutan, keberlangsungan, kontinuitas untuk generasi kita, itulah yang terpenting. Upah dosa adalah maut di kekekalan dan sanksi di bumi. Hari ini kalau kita berpikir saya hanya hidup hari ini, saya berdosa, teman saya yang tanggung, nggak seperti itu, saudara. Kekekalan menunggu kita. Apakah kita akan dihakimi oleh raja di atas segala raja di kursi pengadilan Kristus KPK? Upah dosa adalah maut dan kekekalan di kekekalan. Tetapi sanksi selama di muka bumi ini tuh pasti kita terima. Kalau nggak penjara, ya pasti ada hal-hal yang lain, musibah, penderitaan, pasti ada hal-hal yang lain kita bisa terima. Itu sebabnya, saudara, belajar dari kejatuhan Salomo. Hati-hati dengan harta, wanita, atau pria yang menggoda dan tahta. Amin. Singkat cerita, kejatuhan itu membuat bangsa Israel terpecah menjadi dua. Yerobeam, saya sudah sempat menyebut tadi, Rehobeam dan Rehabeam. Yerobeam adalah pegawai dari Salomo. Rehabeam adalah anak dari Salomo. Keduanya menjadi dua kubu. Satu menjadi kerajaan Israel Utara, satu menjadi kerajaan Israel Selatan. Dan sampai akhir hidup mereka senantiasa berperang. Di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 29, selebihnya dari riwayat Rehabeam segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan terus menerus ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Ammon. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selanjutnya kita akan baca next bahwa keturunan Yehuda, keturunan Israel menjadi pecah, bahkan mereka jatuh di dalam dosa-dosa penyembahan berhala. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saya mau membacakan firman Tuhan dari beberapa ayat di kitab Pengkhotbah. Ini kitab yang dibuat oleh pengkhotbah itu sendiri, yaitu Salomo. Ayat 14 dari pasal 1. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
Dari segala kekayaan yang dimilikinya sampai bertriliun-triliun, dia berkata, sia-sia. Steve Jobs, pembuat Apple, akhirnya meninggal dunia di dalam kebenaran. Kenapa iPhone itu lambangnya Apple? Apple itu lambang dari dua pengetahuan baik dan yang jahat. Itu maksudnya dari Apple, iPhone. Oleh karena pengetahuan mereka menciptakan produk yang disukai banyak orang. Akhir dari kisah hidup Steve Jobs, dia meninggal dunia tanpa memperoleh iPhone itu sekarang diwarisi oleh orang. Saudara, hidup itu singkat. Pada akhirnya engkau harus mewariskan segala sesuatu kepada orang lain dan engkau akan berkata, apapun yang kau cari, kekayaan itu sia-sia. Usaha mencari itu yang dikatakan Salomo di akhir hidup. Khotbah 2 ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah kulakukan, selama hidupnya dia mencari emas begitu dimuliakan dan perak dianggap tidak berharga pada zaman Salomo. Namun, segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Benar tidak ada keuntungan? Bukankah hartanya itu 100 billion lebih? Triliunan? Apakah tidak ada keuntungan? Kalau engkau punya kekayaan tapi nggak punya Tuhan, sia-sia saudara. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kembali seolah-olah orang ini hidup tanpa Tuhan. Kenapa? Karena kejatuhan. Kesia-siaan terjadi karena kejatuhan dalam dosa. Amin. Selanjutnya saudara, di dalam Pengkhotbah 2 ayat 21, sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Salomo punya hikmat, Salomo punya pengetahuan, punya kecakapan sehingga dia dapat menarik 700 istri dan 300 undik dan menarik orang-orang untuk datang kepada dia dan membawa upeti harta kepadanya. Tapi yang terjadi, ia harus meninggalkan bahagiannya pada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu, yaitu anaknya Rehabeam dan pegawai istananya, yaitu Yerobeam. Dan apa yang terjadi? Kerajaan ini terpecah dua. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Pikirkan baik-baik saudara, sebelum kita bertindak. Jaga hati, jangan jatuh oleh karena harta, wanita, atau godaan pria dan tahta. Galatia 6 ayat 8 berkata seperti ini, barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, mari jangan sia-siakan hidup kita. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami merenungkan firman Tuhan bahwa kejayaan tanpa takut akan Tuhan, kejayaan dengan kompromi akan berujung pada kesia-siaan. Kesia-siaan akan membuat kami kehilangan roh Tuhan. Salomo tidak menyadari bahwa Tuhan sudah meninggalkan hadiratnya, sudah menjauh dari Salomo karena hatinya condong kepada ilah-ilah lain. Itu sebabnya dia mengakhiri hidupnya dengan berkata, segala sesuatu usaha menjaring angin yang sia-sia. Bapa di surga, kami rindu Tuhan, kami tetap setia dengan Engkau apapun keadaan kami tetap mengalami damai sejahtera di dalam Engkau. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa, kami setia sampai akhir, tidak kompromi, tidak menabur dalam daging supaya kami tidak menuai kebinasaan. Bapak, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka melahirkan generasi yang mengenal Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk meninggalkan legacy didikan yang benar sehingga anak-anak kami memiliki pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur, memberkati siapapun yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kami angkat tangan kami, menjauhkan dari dosa-dosa seperti yang dilakukan Salomo. Kompromi, beroleh hikmat tetapi tidak menjaga takut akan Tuhan. Agar kami bijaksana Tuhan dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Selamat beraktivitas, jaga hati, hidup dengan bijaksana, jangan berbelat-belit, karena hikmat yang benar lahir dari takut akan Tuhan, bukan dari pembenaran diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.